Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah harus sehat semua. Sebelumnya ini ada yang nggak masuk nggak? Oh, nihil. Oke, kalau nihil, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin ada yang belajar nggak mengenai kemarin materi kita apa? Interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, belajar semua ya. Ya, alhamdulillah. Belajar itu manfaatnya baik, manfaatnya banyak kok untuk kita sendiri. Tetap belajar ya intinya. Oke. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang apa itu namanya interaksi sosial. Nah, sebelumnya saya sampaikan lagi di pembelajaran kita ini tujuannya itu apa itu namanya, siswa itu mampu memahami tentang apa itu interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, selain itu siswa itu diharapkan mampu menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru nih, oleh saya. Intinya siswa mampu memahami materi yang diberikan, kemudian siswa mampu menjelaskan materi yang sudah diberikan. Oke, ini penting. Mengapa saya sampaikan kembali? Ini penting. Mengapa? Karena itu akan melatih public speaking kalian. Jadi cara ngomong kalian di depan nanti ini akan secara tidak langsung terlatih, dan juga bagaimana kalian bertukar pendapat dengan teman kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti kita akan menggunakan metode Snowball. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalian baca terlebih dahulu materinya. Sudah dibaca belum kemarin? Belum? Oke, kalau belum nanti silahkan dibaca terlebih dahulu. Nanti kemudian saya jelaskan. Nah, setelah saya jelaskan, nanti kita bikin kelompok. Ini kan 20 orang, jadi bikin 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa. Nanti sistemnya di kelompok itu kita nanti setiap kelompok itu memberikan bikin pertanyaan sama jawaban. Nah, jawabannya disimpan sendiri untuk kelompoknya. Kemudian nanti kita bikin bulat-bulat, bikin seperti bola atau kita lipat, terserah lah. Nanti kita bikin pertanyaan di kertas itu, kita lipat. Nanti kita lempar ke kelompok yang lain. Nah, tugasnya di sini kelompok lain memberi jawaban dari pertanyaan yang melempar kertas tadi. Nah, nanti kelompok yang mempunyai jawaban itu mencocokkan dengan jawaban dari kelompok tersebut, kelompok yang berusaha menjawab tadi. Gimana? Bisa dipahami? Oke, bisa. Alhamdulillah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan sistem kelompoknya nanti. Enggak ada? Oke, baik. Tadi nihil semua. Terus sekarang masih ingat gak kemarin kita mempelajari tentang interaksi sosial, yaitu mempelajari tentang definisi, kemudian apa itu namanya, ciri-ciri interaksi sosial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada yang masih ingat? Coba ayo angkat tangan. Apa toh itu interaksi sosial? Terus apa yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada berapa kemarin? Ayo, Denny, coba ayo. Kok diam semua? Ayo coba Denny. Masih ingat gak? Ya,
benar. Interaksi sosial adalah naluri setiap manusia untuk selalu berinteraksi dengan seseorang. Kemudian baik itu antar kelompok, baik itu antar individu atau antar kelompok, kelompok antar kelompok atau yang lainnya. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang apa itu yang namanya faktor-faktor interaksi sosial. Kemarin kan ada 4. Apa saja coba, ayo. Ada yang tahu kemarin ada 4 faktor interaksi sosial? Iya, benar. Jadi faktor interaksi sosial itu ada imitasi, kemudian ada sugesti, kemudian ada identifikasi, dan juga ada simpati. Oke, apa tuh imitasi itu? Imitasi adalah seseorang yang mencontoh orang lain atau kelompok, itu imitasi. Kemudian sugesti, mendapatkan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Kemudian identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Kemudian simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang tersebut. Nah, kalau tadi faktornya, sekarang ciri-cirinya. Coba, ada yang masih ingat? Ya, bagus. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlahnya 2 orang. Masa yang ngomong sendiri kan nggak mungkin. Jumlahnya 2 orang atau lebih. Kemudian berlangsung secara timbal balik. Kayak kita ini di kelas, saya bertanya kepada kalian menjawab, itu namanya interaksi sosial. Yaitu ciri yang kedua tadi, kemampuan untuk merasakan berlangsung secara timbal balik. Kemudian komunikasi antar pelaku dan adanya tujuan tertentu. Nah, oke. Bentuk interaksi sosial kemarin ada 2, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Apa proses asosiatif kemarin? Ya, proses asosiatif yaitu apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada satuan pandangan, terdiri atas 3 bentuk. Kemudian kalau disosiatif, yaitu apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Oke, sekarang kita masuk. Mohon maaf, sebelumnya bisa dipahami kan? Masih ingat ya, semangat bisa diingat-ingat. Baik, sekarang dibuka bukunya halaman 27. Nah, di situ ada materinya tentang lembaga sosial. Silahkan dibaca terlebih dahulu sampai sampai yang fungsi lembaga sosial. Silakan dibaca dulu. Nanti kalau sudah saya jelaskan, terus kita bikin kelompok. Oke. Sudah bacanya? Kalau sudah, saya jelaskan. Nah, tadi kan kalian sudah membaca tentang apa itu lembaga sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial itu? Nah, lembaga sosial apa? Ayo, apa yang kalian baca tadi tentang lembaga sosial? Ya, Intan mau coba? Ya, bagus. Bagus Intan.
Yang dinamakan lembaga sosial yaitu adalah suatu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, contohnya seperti lembaga keluarga. Kita cari yang lain. Contohnya apa ya? Lembaga keluarga. Untuk dalam menjalani kehidupan, jika tidak ada aturan dalam keluarga, tentu kita akan seenaknya. Nah, itu tentu juga akan berdampak negatif pada diri kita. Oke. Tadi sudah saya jelaskan mengenai definisi lembaga sosial ya, yaitu suatu lembaga yang mengatur rangkaian atau tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia. Intinya lembaga tersebut adalah rangkaian tata cara untuk mengatur kehidupan kita. Oke. Mengapa toh lembaga sosial itu perlu? Nah, lembaga sosial perlu dilakukan karena hal ini itu manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, terutama biasanya untuk pemenuhan kehidupan itu pada ekonomi, bidang ekonomi. Nah, di sini dikarenakan manusia disebut sebagai makhluk ekonomi. Nah, mengapa? Karena manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Nah, katakanlah kalau kita ambil contoh sekarang di wilayah kita ini permasalahan ekonomi, terutama itu di minyak goreng. Nah, itu kan sekarang masih ramai. Kalau tidak ada aturan, kemudian masyarakat itu juga seenaknya kalau antri, kalau katakanlah gak ada aturan antri itu seperti ini, pasti akan terjadi keributan. Nah, itu salah satu dari pentingnya adanya lembaga sosial atau aturan-aturan yang ada di masyarakat tadi untuk kebutuhan manusia. Nah, di lembaga sosial itu ada norma. Nah, norma itu berkaitan erat dengan perilaku kita. Nah, apa toh norma itu? Nah, norma adalah suatu aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Apakah tingkah laku kita itu benar atau salah di masyarakat? Nah, untuk syarat norma sebagai lembaga sosial yaitu sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut. Kemudian norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, jadi norma ini sebelum adanya lembaga sosial itu ada norma dulu. Jadi norma itu kayak sebuah aturan yang ada pada diri kita, atau intinya aturan itu buat pribadi, buat perilaku seseorang. Nah, dalam tingkatan norma sendiri ada 4 tingkatan norma untuk bisa diterima di lembaga sosial, yaitu ada yang pertama ada cara, kemudian ada kebiasaan, kemudian ada tata kelakuan, dan yang keempat ada adat istiadat. Pak, cara itu apa sih maksudnya? Nah, cara itu menunjukkan pada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Kemudian kebiasaan itu adalah norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kemudian tata kelakuan yaitu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Kemudian adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Adat istiadat ini kalau kita melihat di wilayah Indonesia, kita kan tinggal di Indonesia. Kalau melihat dari geografisnya, kita kan beragam pulau. Nah, itu mempunyai banyak adat istiadat, suku, etnik, ras, agama, dan lain-lain. Nah, itu
apabila dilanggar itu katakanlah kita di Kalimantan, adatnya kita tidak boleh membunuh berburu babi yang masih muda atau masih anak ya. Katakanlah adanya seperti itu. Ini sebagai contoh aja. Nah, kalau misal aturannya kalau dilanggar itu akan kena sanksi adat berupa mengganti dengan uang, katakanlah dengan uang sedemikian. Nah, itu merupakan salah satu norma yang ada dan diterima di lembaga sosial. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fungsi-fungsi lembaga sosial. Apa atau fungsinya lembaga sosial itu kok sehingga diperlukan di masyarakat? Nah, fungsi lembaga sosial ini yang pertama itu memberikan pedoman pada masyarakat agar tidak menyimpang. Nah, bayangkan jika tidak ada lembaga sosial, bayangkan jika tidak ada aturan, tentu semua akan semena-mena atau seenaknya sendiri. Nah, ini pentingnya lembaga sosial supaya masyarakat itu teratur, hidupnya damai dan berperilaku yang baik, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian supaya mempersatukan anggota agar tercipta integrasi. Nah, jenis-jenis lembaga sosial itu ada tadi saya contohkan lembaga keluarga, kemudian lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, sama lembaga politik. Baik, gimana? Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Nggak ada? Mungkin nggak tanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bikin kelompok, kita bentuk kelompok. Absen 1 sampai 5 di kelompok A. Absen 6 sampai 7 berkumpul di kelompok B. Absen 7 sampai 10 kelompok B. Absen 11 sampai 15 di kelompok C. Absen 16 sampai 20 di kelompok D. Yang tadi absen 6, kelompok B mulai absen 6. Jadi sudah kumpul. Nah, sekarang setiap kelompok saya bagi kelompok A tentang interaksi sosial sampai ciri-ciri. Oh, gini aja. Sekarang semua kelompok, tiap kelompok bikin pertanyaan. Kelompok bikin pertanyaan, 3 pertanyaan, kemudian beserta jawabannya. Sudah ditulis semua. Nah, sekarang kita main gamenya. Nanti yang benar akan dapat poin 2, yang tidak bisa menjawab tidak dapat poin, atau jawabannya kurang tepat maka poinnya kurang. Oke, sudah semua? Baik, kalau sudah, sekarang kita lempar untuk kelompok A, terserah dimulai dari kelompok A dulu. Terserah mau lempar ke kelompok siapa. Oke, kelompok B silakan menjawab. Ya, bagus, jawabannya sangat tepat sekali. Oke, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Baik, pertanyaannya tadi dari kelompok A sudah terjawab semua, dari kelompok B sudah, C sama D. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Nah, jadi hasil pembelajaran kali ini, pembelajaran kita hari ini adalah pentingnya kita mengetahui lembaga sosial, karena lembaga sosial adalah sebagai aturan atau sebagai aturan, kemudian juga norma untuk diri kita dan masyarakat. Intinya itu sebuah aturan yang dampaknya sangat baik bagi kita dan sangat baik juga untuk bermasyarakat. Nah, aturan tersebut. Kemudian
tadi masih ingat nggak, di lembaga sosial itu ada 4 tingkatan norma. Ayo, ada yang masih ingat tadi kita mempelajari 4 tingkatan norma itu apa saja? Ya, ada cara, kemudian ada kebiasaan, ada tata kelakuan, kemudian ada istiadat. Nah, fungsi lembaga sosial tadi apa ayo? Ada yang ingat? Masih ingat, masa lupa? Ya, ayo, Irfan? Iya, bagus. Fungsi lembaga sosial itu untuk memberi pedoman pada masyarakat agar tidak menyimpang ataupun juga untuk menghimpun dan mempersatukan anggota supaya tercipta suatu integrasi yang baik. Nah, gimana tadi belajarnya pakai metode snowball? Nah, seru atau kurang seru atau malah bingung atau gimana? Gak apa-apa, ini buat evaluasi Bapak nanti untuk pakai metode belajar yang lebih menarik lagi. Ya, alhamdulillah kalau seru. Oke. Kemudian karena waktunya sudah hampir habis, sudah mepet, silahkan ini untuk tugasnya bikin apa itu namanya, contoh lembaga sosial yang ada di masyarakat ini. Contoh-contoh lembaga sosial yang ada di masyarakat ini, untuk jenis-jenisnya. Kemudian kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis lembaga sosial. 5 jenis lembaga sosial. Nanti bikin kolom, kemudian lembaga ini kasih pengertiannya, terus contohnya di masyarakat, kemudian kasih fungsinya. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau bisa, semangat lagi belajarnya, jangan patah semangat untuk belajar, karena belajar ada manfaatnya untuk kita sendiri. Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri pembelajaran kali ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.